Halo teman-teman pendengar, selamat datang di YouTube channel saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi buatan saya sendiri, maupun novel karya penulis yang lainnya. Di video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak saja monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 1. Pengenalan. ARGGH. Kakung Panaskung, ARGGH, teriak Bayu. Hah 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 hah. Astaga, ternyata cuma mimpi, ucap Bayu terbangun dari tidurnya. Dia kembali bermimpi seperti malam-malam sebelumnya. Dia bermimpi kalau tangannya terbakar oleh cahaya merah merona berbentuk bola yang ada di tangannya. Bocah itu pun kembali duduk di sudut ranjang kamarnya itu. Dia menoleh ke arah dekat lemari kayu tua yang ada di kamarnya. Bocah itu melihat sesosok wanita tua yang duduk melayang di sebelah lemari tua itu. Ini sudah kesekian kalinya Bayu melihat sosok itu, sehingga Bayu tak merasakan takut lagi, namun masih risih karena tatapan dari sosok wanita tua tersebut. Sosok wanita tua itu yang merupakan kodam penunggu rumah ini, terlihat menatap ke arah Bayu sembari tersenyum membuatnya terlihat cukup menyeramkan. Lalu sepersekian detik sosok itu menghilang ketika melihat Bayu sudah bangun dari tidurnya. Kemudian, seorang wanita tua yang mengenakan pakaian khas Jawa mendekat ke arah Bayu sambil membawakan sebuah gelas berisi air putih. "Kenapa, Le? Kamu bermimpi lagi seperti sebelumnya?" tanya wanita tua itu. Dia tak lain dan tidak bukan merupakan nenek Bayu. Bayu memanggilnya Uti. "Iyo Ti, aku bermimpi tentang cahaya merah itu lagi. Cahaya merah yang beberapa hari lalu kami temui di petilasan dekat sumber air," ujar Bayu pada neneknya. "Yo wes Le, tak usah dipikirkan, itu hanya bunga tidur, biar Uti nanti tanya sama kakungmu. Ya, siapa tahu kakung bisa buat kamu tak bermimpi seperti itu lagi," ucap neneknya Bayu dengan lembut. "Yo wes, kamu cepat bangun dan siap-siap sekolah Le, ini sudah pagi," tambah neneknya Bayu. Mendengar apa yang dikatakan neneknya, Bayu pun hanya mengangguk saja dan menuruti ucapan dari neneknya itu. Namanya Bayu Aji Setia, dia adalah anak laki-laki biasa seperti yang lain pada umumnya yang tinggal di sebuah desa di Jawa Tengah bersama dengan kakek dan neneknya, karena kedua orang tuanya sudah berpisah dan membuatnya harus tinggal dengan kakek dan neneknya. Bayu ini benar-benar anak biasa saja sebelumnya, hingga beberapa hari yang lalu dia pergi ikut dengan kakeknya ke sebuah petilasan. Bayu diajak oleh kakeknya pergi ke petilasan itu dan dia gak tahu apa yang akan dilakukan di sana, karena dia hanya pergi mengikuti ajakan dari kakeknya. Beberapa hari yang lalu ketika dia dan kakeknya pergi ke petilasan itu, kakeknya meminta Bayu pergi ke petilasan itu dengan alasan untuk melakukan sebuah ritual yang baru pertama kali Bayu lakukan. Ketika dia pergi dengan kakeknya menjelaskan kalau beliau ingin mengajarinya tentang ilmu yang selama ini kakeknya terapkan dan juga dia dijadikan sebuah alat pemancing untuk mengambil sebuah mustika yang sedari dulu hendak kakeknya ambil. Namun mustika itu memiliki sebuah rintangan yang sangat sulit untuk mendapatkannya. Mustika itu hanya dapat diambil oleh seorang laki-laki muda yang belum balik dan masih suci, sehingga orang tua seperti kakeknya ini akan mustahil untuk dapat mengambil mustika itu. Maka dari itu, kakeknya Bayu mengajak Bayu untuk ikut dengannya agar Bayu dapat mengambilkan mustika itu dengan dibantu oleh kakeknya. Ketika mereka sudah tiba di petilasan, kakeknya Bayu menyuruh Bayu untuk duduk bersila di atas batu petilasan yang cukup luas dan dapat digunakan untuk 2 orang. Tak lupa kakeknya langsung membaca aji-ajian untuk membuka mata batin Bayu yang selama ini belum pernah sekalipun dibuka. Setelah kakeknya selesai membaca aji-ajian ini, beliau langsung mengusapkan kedua ibu jarinya ke arah kedua alis Bayu. Bayu yang sedang duduk memejamkan mata menghadap ke arah kakeknya, hanya bisa merasakan rasa yang cukup aneh di alisnya, terasa sedikit hangat namun juga ia merasakan pegal di matanya.
Kemudian, Le buka matamu Le, ucap kakeknya Bayu dengan lembut. Ketika Bayu membuka matanya, dia langsung terperanjat kaget melihat sekitar yang dipenuhi oleh makhluk halus yang berterbangan di atas dan merayap di depannya. Namun tak sampai di situ, malah yang terlihat lebih kaget adalah kakeknya Bayu sendiri. Beliau termenung menatap ke arah Bayu. Beliau menatap ke arah tubuh kecil yang sedang duduk bingung, namun dia dikelilingi aura lembut dan hangat serta aura itu masuk ke dalam tubuh Bayu. Terlihat di sana, tubuh Bayu seperti sebuah spons yang sedang menyerap air. Kakeknya langsung menatap ke arah Bayu dengan tatapan terkejut dengan apa yang dia lihat. Namun ekspresi kakeknya itu langsung berubah menjadi sebuah senyuman bangga yang terpancar dari wajah kakeknya Bayu. Le Kakung baru tahu, ternyata kamu adalah anak yang dianugerahi tubuh yang diinginkan aura, ujar kakeknya Bayu membuat Bayu bingung. Apa maksudnya Kung? Tanya Bayu dengan bingung. Gak apa-apa Le, Kakung bangga sama Bayu. Ya udah yuk sekarang dimulai, ajak kakeknya Bayu. Tapi Kung, di sini banyak hantu. Bayu takut Kung, keluh Bayu dan mulai merapatkan duduknya dengan kakeknya. Gak apa-apa, mereka gak bisa nyakitin kamu Le. Mereka gak akan mampu menyentuh tubuhmu bahkan walaupun hanya sehelai rambutmu, ujar kakeknya Bayu menenangkan. Bayu hanya diam saja menatap ke arah kakeknya itu. Kemudian kakeknya langsung mengarahkan Bayu untuk duduk menghadap ke arah sumber air di depannya dan kakeknya langsung menempelkan tangannya di punggung Bayu sembari membaca aji-ajian. Bayu hanya diam saja dan duduk dengan tenang sembari memejamkan matanya lagi. Setelahnya, kakeknya menyuruh Bayu untuk mengulurkan tangannya dan menengadah seperti seorang yang sedang meminta-minta. Le, tanganmu diangkat Le. Anggap saja kamu lagi minta uang sama Kakung, arah kakeknya Bayu dan langsung dituruti oleh Bayu. Setelah tangan Bayu mulai menengadah seperti orang meminta-minta, lalu keluarlah sebuah cahaya merah muncul dari dasar sumber mata air itu dan melayang di udara. Cahaya itu berbentuk seperti sebuah bola mirip dengan kelereng, namun berwarna merah darah dan bersinar sangat terang. Kakeknya yang tahu bahwa mustika itu bukan mustika biasa dan langsung hendak menghentikan ritualnya itu, karena mustika itu apabila dipegang dengan orang yang memang tak ditakdirkan maka akan terasa panas seperti bara api yang menyala-nyala, bahkan fatalnya, dapat membunuh orang tersebut. Kakeknya Bayu takut apabila cucunya ini bukan orang yang mampu untuk memegang mustika itu, sehingga beliau berniat menghentikan ritualnya. Namun sayang seribu sayang, mustika itu sudah terlanjur terbang dan menempel di telapak tangan Bayu. Seketika itu Bayu merasakan rasa panas yang membara seperti api yang sedang membakar telapak tangannya. ARGGH, Kakung panas, Kung, tangan Bayu panas Kung, teriak Bayu histeris. Bayu pun berteriak histeris membuat kakeknya panik dan melepaskan aliran aura dari tubuh Bayu dan langsung berdiri untuk menghalau mustika itu. Namun apa yang terjadi setelah itu membuat kakeknya kembali bingung, sebab tiba-tiba Bayu kembali tenang karena tubuhnya kini sedang dikelilingi oleh aura berwarna keemasan yang mampu menekan kekuatan dari mustika itu. Kakeknya hanya berdiri diam menatap ke arah Bayu yang dikelilingi aura berwarna emas itu. Beliau tak tahu aura apa yang mengelilingi cucunya. Setelah beberapa saat, akhirnya aura berwarna keemasan itu dapat menekan kekuatan dari mustika berwarna merah darah itu dan membuat mustika itu perlahan meredupkan cahayanya. Namun Bayu yang menjadi perantara penaklukan mustika itu hanya seorang anak kecil yang mana yak sekuat otang dewasa, sehingga dia mulai terkulai lemas, namun tangannya tetap menggenggam mustika itu. Detik setelahnya, Bayu pingsan dan digendong oleh kakeknya untuk dibawa pulang. Keanehan terjadi ketika kakeknya menggendong Bayu. Dia tak melihat keberadaan mustika merah itu padahal sebelum kakeknya Bayu menggendong Bayu, mustika itu terlihat diserap ke dalam telapak tangan mungil milik Bayu. Kakeknya yang tak tahu hal itu terjadi hanya membuatkan saja mustika itu hilang entah kemana dan lebih mementingkan cucunya yang sedang pingsan. Kemudian ketika sampai di rumah, Bayu langsung dibaringkan di atas tempat tidur dan dimulailah mimpi-mimpi menakutkan yang Bayu alami. Hari berlalu, pagi ini ketika Bayu selesai mandi dan bersiap untuk berangkat ke sekolah,
Bayu langsung menghampiri nenek dan kakeknya yang sedang duduk di dalam rubah sembari menikmati kopi dan singkong rebus. Uti, Kakung, Bayu berangkat sekolah dulu ya. Itu kayaknya Agus sudah jemput, ucap Bayu sembari bersalaman dengan keduanya. Iyo Le, hati-hati ya di sekolah, gak boleh nakal-nakal. Kalau ada apa-apa biarin saja selagi gak ganggu kamu ya, pesan Uti pada Bayu. Iya tuh, Bayu ngerti kok, jawab Bayu sembari tersenyum. Le, ini sangu buat kamu. Nanti pulang sekolah langsung pulang ya. Jangan langsung main, pesan Kakung. Iya Kung, ya sudah, Bayu berangkat dulu ya. Assalamualaikum, pamit Bayu sambil berjalan keluar dan menghampiri temannya. Terima kasih telah mendengar monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys.